Halo guys, halo guys, halo guys, halo, Hai guys, balik lagi di podcast TKP. Tiba-tiba kita podcast bareng gue Raffi dan hari ini gue lagi bareng Lubi, Lubina. Oke, kita lagi bareng Lubina nih sekarang guys. Nah, Lubina ini kan, coba bisa dideskripsikan Lubina ini orangnya seperti apa sih? Aku tuh orangnya bahasa telepati. Oke, kalau yang aku tangkap Lubina itu orangnya brengsek, nggak bercanda. Coba pengen tahu apa sih yang spesial dari seorang Lubina? Sebenarnya gue ini gampang banget berbaur guys. Oke, berarti Lubina ini banyak temennya ya. Terus kan kayak gampang berbaur apa? Atau mungkin Lubina ini berarti dia semacam tokek gitu yang bisa berkamuflase. Lubina, sekarang kita serius ya. Ini pertanyaan serius. Oke. Lu itu kan atlet basket. Nah, Sumpah kita pengen bokil. Enggak. Lu kan atlet basket nih. Gue nggak pengen nanya tentang prestasi lu karena pasti udah banyak ya prestasinya. Jadi mungkin akan lama kalau misalnya kita ngebahas prestasinya. Gue pengen tanya satu hal yang menurut gue tuh Boleh gue yang sangat. pegang nggak? Oke, boleh. Gue pengen tanya satu hal ke lu. Kayaknya nih udah mengganggu pikiran gue untuk waktu yang lama. Oke. Basket perempuan itu kan kayak masih jarang gitu ya, Lub ya. Nggak se apa ya, bisa dibilang nggak se, tapi lu jangan tersinggung, maksudnya nggak se famous Sumpah sakit hati gue. nggak, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin olahraga kan pasti lebih identiknya sama yang cowok gitu ya, sedangkan kalau misalnya ya gue nggak apa-apa cewek olahraga, cuman mungkin untuk beberapa orang cewek yang olahraga itu nggak biasa, karena gue pun pertama kali punya temen yang kayak Lubina gini yang fokus olahraga yang atlet itu ya baru ketika kuliah gitu ya. Nah sekarang gue pengen nanya sebagai seorang perempuan yang main basket gitu ya. Ceweknya apa cowok? Aduh, ini nggak fokus banget ya podcastnya ya. Sorry ya. Oke, sebagai seorang perempuan yang main basket, lu kan berarti ya kita bisa lihat sendiri ya, dia lumayan tomboy gitu guys. The fuck bro? Perawakannya tuh lihat. I really feminist girl. Enggak, dia itu ya kita bisa lihat sendiri ya, Lubina ini kan nggak seperti cewek-cewek kebanyakan yang cantik. Bukan nggak cantik, maksudnya yang Gue gak mau podcast di sini. bukan gitu. Maksudnya nggak kayak cewek-cewek yang feminin, putri keraton gitu. Lubina kan ya kayak gini gitu ya, kayak sporty. I Was kan berarti tadinya, tapi sekarang enggak kan? was. Nah, lu tuh ada kesusahan nggak sih nyari cowok dengan penampilan lu? Ya dengan lu yang sporty, yang tomboy gini. Dia nanya. Nah makanya itu kan kita pengen tahu ya, gimana pengalaman pribadi lu? Ini, kok ini gak nyala sih Pi? Nggak usah nyala, nanti yang ada suaranya menggema. Lu salah Pi kali ini. Kenapa? Gua Tahu kalau gua ngomong sombong. Tapi dikata sombong. Enggak, aku Nanti nggak ada. dikata piknik. Nggak ada yang ngatain piknik. Di sini semuanya terbuka. Ya. Terbuka. Kebuka beneran. Gimana? So actually I have a boyfriend. Iya, gue juga tahu. Gue bahkan kenal pacarnya Lubina sebelum gue Then? kenal Lubina. Why you ask that, bro? Enggak, tapi kan sebelumnya gitu loh. Bro, come on. Guys, maaf banget ya kalau kalian terganggu sama bintang tamu kita hari ini. Iya mau dinyalain aja. Jangan berisik. Jadi sebenarnya gue nggak terhambat sih dengan gue yang sekarang kayak gini, dengan sikap gue, perilaku gue, atau even silence gue. Gue nggak terganggu karena gue dari kemarin tuh alhamdulillah mendapatkan cowok-cowok yang menerima gue apa adanya. Jadi mereka ini dulu tuh kayak udah tahu gitu gue tuh kayak gimana, terus gue udah bilang juga ke mereka kayak
gue tuh kayak gini dan alhamdulillahnya mereka menerima semua itu dengan lapang dada. Jadi gue sangat bersyukuri dan gue sangat Oke. Tadi ada lewat, nanti lihat ya, ada lewat lagi. Oke, berarti nggak ada kesusahan ya. Berarti sama aja dong kayak misalnya cewek-cewek kan melihat cowok yang main basket tuh, kayaknya bertambah gitu ya auranya, gain 100 aura kalau kata anak Gen Alpha. Berarti begitu pun sebaliknya guys, cewek-cewek yang main basket pun bertambah juga kecakapannya gitu. betul. Berarti lu nih emang fokus di basket itu emang hobi atau emang lu pengen lebih serius gitu? Bentar, Pi. Podcast macam apa ini? Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih serius lagi daripada sebelumnya ya. Berarti lu tuh sebagai atlet itu emang hobi atau lu emang bener-bener pengen go profesional gitu? Oke, sebelumnya gue tuh main basket tuh karena gue by the way, Iya, gue pakai sendal, nggak usah dibahas ya. Dan kaki lu Hermes. anjing. Kaki lu Hermes. Enggak, ini Hermes KW. Oke, gue tuh basket udah dari gue SMP. Itu karena gue suka aja. Karena gue gabut sih orangnya. Dan gue akhirnya gue setelah suka tiba-tiba gue nyaman. Dan akhirnya gue gak tahu kenapa gue menseriusi basket itu. Sebelum gue malas belajar. Iya. Dan gue minus. Ya, which is nggak apa-apa juga ya guys, karena berarti kan Lubina udah tahu kalau oh ya nih gue rada bego gitu. Jadi Oh shit, that's offensive bro. tapi sebenarnya bagus. Jadi ketika dia tahu kekurangannya di mana, dia mencari apa yang menjadi kelebihannya gitu kan. Iya gitu betul. Tapi sekarang tuh gue basket kayak bukan mau profesional sih. Tapi kalau mau profesional gue alhamdulillah banget sama Allah. Alhamdulillah kalau gue profesional. Tapi sekarang gue lebih ke fokus untuk apa ya? Kalau suka profesional tuh gue masih kurang gitu loh, Pi. Gak yang jago-jago banget gitu. Jadi kalau gue minta tolong sama teman-teman semua, semoga gue bisa basket profesional. Makasih. Walaupun untuk sekarang juga yang lu bilang belum jago itu, ternyata lu bisa mendapatkan beasiswa dari skill basket lu yang lu bilang gak jago itu kan. Berarti ya bukannya dia nggak jago-jago banget, sebenarnya dia emang jago, cuman mungkin si Lubina ini merendah aja gitu kan. Enggak bro, belum rezeki aja. Tapi ya ini kan Lubina kan salah satu atlet basket yang juga menerima beasiswa dari universitas kita tercinta, Universitas Budi Luhur. Yo. Nah kalau kalian pikir itu enak, sebenarnya enak nggak Lubina? Dapat beasiswa dari Universitas Budi Luhur. Gimana Bung jawabnya? Enggak, karena gue tahu sebagai seseorang mahasiswa yang menerima beasiswa itu, dia juga ada apa ya namanya, ada apa sih itu namanya, lu ada target yang harus lu capai kan dalam semester itu. Itu jadi pressure nggak sih buat lu, atau malah itu menjadi yang mendorong lu gitu, yang memotivasi lu untuk ayo nih gue harus lebih semangat lagi main basketnya demi beasiswa gue gitu? Kalau gue sih jujur enak gak enak ya. Kan kalau enaknya tuh gue jadi bisa kuliah dengan gratis gitu ya, alhamdulillah makasih UBL. Tapi tuh kalau gue kayak ngejar kelas-kelas yang kosong, ngejar pelajaran yang harusnya gue tuh bisa mencapai itu di hari itu gitu, karena gue harus basket, dispen dan lain-lain, kan jadi nggak bisa kan. Kadang tuh pressure di situ, terus pressure juga sama pelatih atau ya aturan-aturan
UKM gue yang sangat ribet. Oke, nggak usah kita bongkar di sini ya. Ya. Sama pelatih gue sih. Yang dibayar 15.000 itu sekali. Beda. Jangan lupa lihat podcast gue ya. Yang judulnya pelatih basket dibayar 15.000 sekali datang. Betul. Jangan lupa nonton podcast gue juga. Oke, coba boleh dikasih ke saya mic-nya? Karena saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Berarti ya, lu udah ada di sini gitu ya, dengan pebasket lu itu yang membawa lu bisa sampai berkuliah di Universitas Budi Luhur, itu lu bersyukur banget ya. Tapi lu pernah kebayang nggak sih sebelumnya kalau bisa sampai sejauh ini gitu? Hobi lu yang berawal dari kesenangan lu ini bisa membawa lu jauh sampai ke sini gitu. Dan menurut lu ini bisa sejauh mana lagi gitu? Apakah lu mungkin menargetkan, oh gue pengen bisa sampai ikut PON atau pengen bisa sampai ikut Olimpiade, jangan Olimpiade dulu, SEA Games dulu gitu. Kalau gue sih jujur apa ya, nggak expect sih awalnya. Tapi kalau untuk kuliah tuh gue kayaknya udah expect dari jauh-jauh hari gue mau kuliah di mana, gue dapat beasiswa di mana. Dan jujur dari SMA pun udah banyak yang nawarin itu loh. Jadi kalau untuk kedepannya gue masih nggak tahu sih gue bakal sampai mana, karena kan sekarang aja gue lagi. Lu sekarang mungkin lebih fokus ke kuliah lu gitu ya. Karena kan susah juga ya buat menjenjang selanjutnya kayak PON dan lain-lain itu. Ya apalagi ketika fokusnya Lubina ini terbagi dua gitu ya, ke basketnya dan ke kuliahnya juga, karena kan ini dua hal yang nggak bisa dipilih nih mana yang menjadi prioritas gitu kan. Lu harus tetap pentingin basket lu, di sisi lain juga ada kuliah lu yang nggak boleh ketinggalan gitu. Ya mungkin untuk ke tahap yang lebih serius untuk saat ini berarti masih susah gitu ya kayaknya ya. Cuman bukan berarti nggak mungkin gitu. Oke, all the best aja buat Lubina. Oh iya, jangan lupa doain UBL ya di Liga Mahasiswa. Gue main hari Sabtu. Doain semoga bisa dimanas. Amin. Padahal podcast ini baru akan diupload hari Senin. Oke, segitu dulu aja dari gue. Sekian dan bye-bye.